Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Wardallahumma an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai taklim kita, mari kita senyap doakan kepada saudara kita ya, yang sedang dirawat, terutama Pak Haji Dedi dan Ibu Pepen ya, yang sedang di rumah sakit. Ini Pak Haji ini termasuk pemain inti di sini. Pemain inti, jadi kalau nggak ada kehilangannya pemain inti itu. Dan juga yang lain-lainnya, jemaah lain yang sedang diuji Allah dengan sakit dan juga yang lainnya. Ala hadirnya ba'dal mazkurah al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kita lanjutkan kajian hari ini, yaitu tafsir surat At-Tariq was-sama'i wat-tariq. At-Tariq itu artinya adalah udah tamat sepertinya. Tamat kan? Al-A'la sudah tamat? Belum kan? Dikit lagi. Oh, belum tamat itu? Belum. Oh, perasaan telah tamat. Oh, baik. Terakhir itu faidah yang keempat ya. Walladzi qaddara fahada. Dialah Allah yang telah menciptakan lalu mencatatkan takdirnya dan juga memberi hidayah. Dan hidayah yang dimaksud adalah hidayah umum. Semua manusia diberi hidayah untuk bisa eksis dan survive di bumi, di alam dunia. Semua makhluk yang Dia ciptakan diberikan hidayah insting untuk bisa survive. Allah ciptakan makhluknya, Allah ciptakan takdirnya, Allah ciptakan juga hidayahnya. Tapi hidayah dalam ayat ini fahada adalah hidayah yang sifatnya umum. Semua makhluk hidup bisa survive dengan hidayah itu. Bayi terlahir, kemudian dia bernafas, kemudian dia makan, kemudian dia minum susu dan sebagainya. Itu hidayah kepada bayi itu adalah insting. Dia bagaimana survive, tetap hidup. Begitu sudah dewasa juga sama, dia dikasih hidayah insting bagaimana bisa survive. Setidaknya dia bisa makan sendiri, bisa minum sendiri dan lain sebagainya. Itu hidayah semacam itu Allah tanamkan kepada setiap makhluknya. Itu hubungan hidayah dengan penciptaan ya. Adapun hidayah keimanan itu beda lagi. Allah berikan khusus kepada yang dipilihnya. Kepada yang dipilihnya. Ada yang beriman, itu Allah pilih menjadi orang beriman. Ada yang tetap dalam kekafiran, berarti itu Allah tidak pilih dia sebagai ahlul iman. Maka kita harus senantiasa berterima kasih, bersyukur kepada Allah atas hidayah pilihan ini. Karena tidak semua orang diberikan hidayah yang semacam ini. Hidayatul iman, hidayatul taufik tidak diberikan oleh Allah kepada siapapun. Maka kemarin kita bahas hidayah itu ada dua. Ada hidayatul irsyad atau hidayatul bayan atau hidayatul dakwah. Ini semua orang bisa melakukannya. Yang kedua, hidayatul iman wa taufik. Hidayah taufik, hidayah petunjuk di dalam hati. Ini yang hanya Allah yang punya. Ini hanya Allah yang punya kuasa untuk menanamkannya kepada jiwa manusia.
Saya di sini menerangkan ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi, itu sifatnya hanya hidayatul irsyad atau hidayatul bayan. Nanti yang menanamkannya kepada akal dan hati kita itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki. Kalau tidak ya cuman mampir aja di telinga kiri, telinga kanan. Lewat saja, oh pernah tahu yang begitu teh. Cuman itu aja. Oh deui. Mending kalau poho mah teu paham kadang. Kalau poho itu kan sudah paham dan lupa gitu. Ini mah pahamnya juga enggak gitu. Jadi apa yang dia lupakan gitu. Ini apa namanya? Perlu kita evaluasi ya. Karena ilmu itu al-fahmu. Al-ilmu huwal fahmu. Ilmu itu adalah kefahaman. Kalau tidak paham berarti tidak berilmu. Kalau tidak paham berarti tidak belajar. Maka target kita ngaji ini yang paling pertama di majelis itu paham. Setelah paham menjadi sebuah nilai dalam dirinya kan, baik itu iman, baik itu akhlak, baik itu syariah. Setelah itu dia mengaplikasikannya. Kalau iman berarti nambah keyakinan, kalau amal berarti nambah amalan, kalau akhlak berarti menjadi akhlak yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kan agama tidak lepas dari itu. Iman, ibadah, akhlak. Dalam bahasa kerennya mah tauhid, akidah atau syariah, kemudian muamalah. Ya, akidah, syariah, muamalah. Agama itu nggak akan lepas dari itu. Kalau nggak akidah dia syariah, kalau nggak syariah dia muamalah, dan saling menguatkan. Maka hidayatul taufik, hidayatul iman harus diupayakan dengan doa. Selain kita kencang ngajinya, kencang thalabul ilminya, kencang mendengarkan ajaran-ajaran agamanya, tapi kita juga harus memohon kepada Allah, ya Allah, jadikanlah ilmu yang saya terima ini bermanfaat. Makanya ada doanya, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang berujung kepada amal soleh, menambah keyakinan, menambah ibadah, menambah akhlak. Itu ilmu yang bermanfaat. Cuman itu bermula dari kefahaman. Itu berawal dari kefahaman. Kalau tidak ada kefahaman, bagaimana dia menjadi sebuah keyakinan? Bagaimana dia menambah keimanan, menambah ibadah, kualitas ibadah, menambah akhlak. Nah ini perlu dikuatkan lagi bahwa kita ngaji itu untuk paham. Kita ngaji untuk paham. Setelah paham menjadi keyakinan, lalu diamalkan dan menjadi buahnya itu adalah akhlakul karimah. Kalau saya boleh ibaratkan, ngaji kita ini sedang menyirami akar. Udah ada pohon mangga lah gitu ya. Kita sedang menyirami akarnya, disirami terus ada air siramnya itu, ilmu, ada pupuk itu zikir-zikir dan sebagainya, kemudian tilawah gitu kan. Tumbuhlah dia menjadi batang yang kuat. Batang itu adalah syariat. Ya, akarnya adalah iman, batangnya adalah syariat. Kemudian buah-buahnya itu, daun-daunnya yang indah dan buah yang enak itu adalah akhlak. Kita tiap hari ini menyirami terus itu akar tuh, disirami. Dengan apa? Dengan ilmu, disirami terus. Yang benar itu dari Quran dan hadis. Kalau ada kesalahan, yaitu dari pemahaman pematerinya. Tapi yang benarnya dari Quran, yang benarnya dari hadis. Kita tanamkan terus itu kepada akar itu. Nah, tambah lagi nutrisi, tambah pupuk, jadilah dia pohon yang kuat, lalu menghasilkan daun yang indah ataupun buah yang indah. Nah, itulah gambaran gambaran kehidupan kita. Tanami terus akarnya, sirami terus akarnya, kuat batangnya, kemudian menghasilkan buah-buahan. Kalau kita cuma terus mencari ilmu, kemudian akarnya kuat, iman kita semakin kuat, batang semakin kuat, lalu tidak berbuah menjadi akhlak, itu bagaikan buah rambutan yang hijau, ranum, kuat, kekar, sesen akarnya, tapi tebuahan. Al-ilmu bila amal kasyajari bila samar. Nah, itu pepatah Arab. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah.
Tapi itu masih mending, kalau tidak buahan masih mending. Ini mah kadang ada yang sudah rusak di akarnya gitu. Akarnya udah rusak. Pasti batangnya juga rapuh. Kena angin sedikit, kena goncangan hidup, kena penderitaan hidup, atau kena uji-ujian coba-cobaan hidup, langsung rapuh akarnya, tumbang. Akarnya rapuh, batangnya rapuh, tumbang. Atau daunnya mengering, tangkalnya juga mengering, kena api sedikit, kebakar langsung. Nah itu gambaran kita. Gambaran kita seperti itu. Makanya Al-Quran menggambarkannya hubungan antara akidah, iman ya, kemudian syariat atau ibadah, akhlak dan perilaku. Al-Quran menggambarkannya dalam satu ayat, yaitu tentang tu'ti ukulaha bi'idni rabbiha, bagaikan tumbuhan, kasyajaratin tayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Itu gambaran orang beriman. Orang beriman itu asluha sabit, akarnya menghunjam kokoh, wa far'uha fis sama, dan batangnya itu menjulang ke langit. Itu gambaran kita orang beriman. Jadi kalau sederhananya konsep hidup itu, gimana caranya kita menjadikan hidup kita ini seperti pohon yang kokoh gitu. Akidahnya nancap kokoh, batangnya kuat, kita kuat di tempat badai kehidupan dan ujian kehidupan. Karena ujian itu banyak, ada ujian berupa godaan dunia, ada ujian berupa penderitaan, musibah, ada ujian berupa yang lain-lainnya. Agar setelah itu kokoh tangkalnya, pohonnya, dia menghasilkan daun dan buah. Ya, itulah gambaran kita orang beriman. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kita sedang menyiram akar ya, dari hidup kita, yaitu keimanan dan pemahaman kita kepada Islam. Walladzi ya Pak, ya. Allah menyuruh Rasul untuk berdoa Robbi zidni ilma, itu kaitannya berkaitan sama yang tadi itu kan? Sama, itu kan Rasul meminta tambahan ilmu, karena semua ilmu Rasul itu dari Allah, minta ditambah, minta dipahamkan. Itu juga perintah buat umatnya berdoa dengan doa itu, Rabbi zidna ilman atau Rabbi zidni ilman, ya Allah tambahkan ilmu kepadaku. Selalu Rasul itu berdoa dengan doa seperti itu. Bahkan dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah ada sebuah hadis, kalau kalian mendengar kokok ayam, ayam, itu kan dia melihat malaikat. Doanya yang disuruh dibaca itu apa? Rabbi zidni ilman. Saking pentingnya doa itu gitu. Kebalikannya kalau kita mendengar lolong anjing, doanya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu dalam hadis seperti itu, karena mereka anjing yang melolong itu melihat apa yang tidak bisa kita lihat. Mereka melihat makhluk apa yang tidak bisa kita lihat. Maka kita diperintahkan membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi kebalikannya, kalau kita melihat ayam berkokok di pagi hari, itu kan membawa membawa suasana-suasana yang menyegarkan. Maka doa yang dianjurkan oleh Nabi itu adalah Rabbi zidni ilman, ya Allah tambahkan aku ilmu. Saking pentingnya ilmu gitu. Sampai-sampai ketika ayam berkokok, ayam kukurunyuk ya, kongkorongok, sampai doanya itu diajarkan itu, bukan doa yang lain. Saking pentingnya kita meminta ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau doa Robbi habli hukman wa alhikmi sholihin, itu kita meminta hikmah. Hikmah pernah kita bahas apa itu hikmah ya. Hikmah itu adalah lebih dari ilmu, di atas ilmu. Hikmah itu adalah kemampuan untuk melakukan hal yang benar di waktu yang benar dengan cara yang benar. Itu arti hikmah. Dalam satu ungkapan singkatnya, al-hikmah huwa al-isobatu fi kulli syai', selalu benar dalam setiap pilihannya. Itu hikmah hati. Orang yang punya hikmah itu dia memiliki kemampuan memilih yang tepat dalam segala hal. Ada orang ilmunya tinggi, penuh gitu, full ilmunya itu, profesor mungkin, tapi Allah nggak kasih hikmah. Jadi pilihan-pilihannya tuh salah gitu. Pilihan hidupnya, pilihan beraktivitasnya,
bahkan pilihan-pilihan yang lainnya, karena dia tidak punya namanya hikmah. Hikmah itu adalah satu tangga di atas ilmu. Makanya disebutkan wa atainahu hukman wa ilma, dan kami berikan seperti Yusuf alaihissalam. Walamma balagha asyuddahu atainahu hukman wa ilma. Ketika Yusuf dewasa, kami berikan hikmah dan ilmu. Hikmah dulu yang disebutkan. Rasulullah SAW juga mengajarkan hikmah, ya kan? Dan Rasul juga diberi hukman wa ilma. Nabi Ibrahim juga sama, hukman wa ilma. Para nabi diberikan hukman wa ilma, hikmah dan ilmu. Cuman sayangnya hikmah di kita sudah mengalami penyempitan arti. Di kita itu kalau mendengar kata hikmah itu kesannya itu tenaga dalam. Padahal sama sekali bukan hikmah itu tenaga dalam. Hikmah adalah kemampuan untuk memilih yang benar. Makanya definisi hikmah sederhana, al-isobah, selalu benar, fi kulli syai', dalam segala urusan. Itu orang hikmah. Ketika Rasul dakwah di Taif, itu kan beliau dizolimi kan. Lalu malaikat menawarkan bantuan. Apa yang Rasul kemukakan itu hikmah beliau. Beliau mengatakan, aku tidak butuh bantuanmu hai malaikat. Aku hanya berdoa kepada Allah agar dari anak keturunan mereka ini beriman kepada Allah. Itu kan jawaban hikmah. Itu jawaban hikmah. Kalau jawaban ilmu, mereka sudah menzolimi saya dakwah malah dihina, diberi itu diudag-udag, ditenggoran ku jelema garelo gitu kan. Kan mengerahkan orang-orang itu kan, ODGJ kan, orang Taif itu melempari Nabi SAW dengan tiada belas kasihan. Kalau dengan ilmu dan dengan logika, enaknya mau dibantai itu, sikat semua, gitu kan. Bahkan malaikat sudah mengatakan murni matasya, wahai Muhammad, katakan apa yang kamu inginkan, perintahkan aku satu perintah, aku akan timpakan gunung Akhsyabain ini kepada mereka. 2 gunung sekaligus aku timpakan ke orang Taif. Kalau engkau mau murni, perintahkan saja. Tapi Nabi menjawab dengan hikmah dan mengatakan, aku berharap keturunan mereka soleh, gitu kan? Itu hikmah. Ibnu Abbas ketika didatangi oleh seorang yang bertanya, wahai Ibnu Abbas, apakah dosa membunuh diampuni? Jawaban beliau tidak. Padahal beliau tahu secara keilmuan orang yang membunuh tetap diampuni karena tidak syirik. Tapi saat itu Ibnu Abbas menjawab dengan hikmah, karena tahu jawaban saat itu yang paling tepat adalah mengatakan tidak diampuni. Kenapa? Kalau mengatakan diampuni, orang itu sudah niat punya membunuh. Orang itu sudah punya niat mau membunuh. Dia mau bendo gitu kan, ya kan. Ibnu Abbas tahu, wah ini orang nanya gitu teh supaya pembenaran gitu. Ayo tidak akan diampuni, nggak jadi membunuh. Nah itu yang namanya hikmah. Kita kembali ke tadi, walladzi qaddara fahada. Dialah Allah yang telah menciptakan, kemudian menuliskan takdirnya, menciptakan takdirnya, dan juga memberikan petunjuk. Hidayah kulli makhluk di sini diartikan petunjuk dalam ayat ini maksudnya adalah hidayah bagi setiap makhluk untuk bisa survive dalam hidupnya. Maka siapapun bisa survive dengan petunjuk Allah. Yang kelima, walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaa'an ahwa. Ayat ini memberikan informasi kepada kita bahwa kebangkitan ataupun manusia dibangkitkan kembali dalam kuburnya itu adalah sebuah hal yang sangat mudah bagi Allah. Walladzi akhrajal mar'a, dialah yang menghidupkan kembali pohon-pohon yang sudah mengering. Akhrajal mar'a itu mengeluarkan tumbuhan-tumbuhan hidup dari akar-akar dan batang-batang yang sudah mengering. Faja'alahu ghusaa'an ahwa yusbihu hashiman yabisan summa yukhrijuhu Allah maratan ukhra wa ya'udu mar'a. Kalau kita lihat di padang ilalang, di padang rumput, di hutan, di kebun, itu kalau kemarau kering semua, itu mati rumputan. Itu kalau hujan, wah langsung lagi tumbuh lagi dengan lebatnya.
Padang ilalang yang sudah mengering, yang kita nggak akan tumbuh lagi itu sudah. Tapi Allah sangat gampang bagi Allah untuk menghidupkan kembali menjadi hijau kembali. Walladzi akhrajal mar'a, dialah Allah yang mengeluarkan tumbuhan dari ladang ilalang yang sudah kering kerontang menjadi hijau dan menjadi segar. Itu aja bisa bagi Allah. Apalagi manusia yang sudah mati dikubur di tanah, itu juga sangat mudah dikembalikannya. Orang Quraisy dulu pernah menghina Nabi, membawa tulang-tulang dan lain sebagainya, tulang taleng dibawa digeburkan di hadapan Nabi. Muhammad, katanya Tuhan kamu bisa menghidupkan kembali tulang belulang. Surat Yasin ayat terakhir itu, yang 5 ayat terakhir. Kalau kan jadidah itu yang itu. Bisakah Tuhanmu mengembalikan sesuatu dengan dari tulang belulang menjadi makhluk baru, arti manusia seperti seutuhnya? Itu orang Quraisy menantang Nabi bahwa tulang-tulang diutak Muhammad, silakan kamu hidupkan kembali, silakan jadikan kamu seperti manusia biasa atau makhluk seperti sebelumnya. Itu adalah celaan orang kafir kepada mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya. Nah, di sini ayat ini memberikan sebuah isyarat informasi bahwa jangankan manusia yang sudah dikubur di tanah, tumbuhan saja kalau kalian perhatikan yang sudah kering kerontang, hutan yang sudah kering kerontang, Allah siram pakai hujan, tumbuh lagi subur. Itu aja percaya. Masa kalian tidak percaya bahwa yang sudah dikubur bisa dibangkitkan? Sementara manusia itu ketika dia dikubur itu kan tidak hancur semua, ada tulang ekor yang tidak hancur kan. Nanti dari tulang ekor lah manusia itu dibangkitkan. Jadi kalau kita dikubur ataupun dibakar atau dihancurkan atau ditenggelamkan ataupun apapun, itu yang namanya tulang ekor itu tidak hancur. Tidak hancur, itu tulang yang paling kuat dalam manusia. Kalaupun sudah hancur dibubukin begitu, dihancurin, tetap yang namanya tulang itu meskipun sudah hancur dia tetap ada gitu, tidak hilang. Dari tulang ekor lah manusia itu dikembalikan atau dibangkitkan. Kelak nanti di padang yang luas, yang kosong, sunyi, senyap, tidak ada suara, illa hamsa, tidak ada suara, tidak ada yang berbicara, di padang yang sepi dan senyap, itu Allah turunkan hujan. Lalu dari hujan itu muncullah manusia dari tanah itu seperti bekatul, seperti toge. Nah, seperti togenya itu dari apa? Dari tulang ekor. Jadi tulang ekornya itu nanti kesiram air, tumbuh dia seperti toge. Manusia itu bangkit lagi itu, hidup Jadi ada hujan, motor, kemudian tulang ekornya kena air, tumbuh menjadi manusia. Kembali lagi kita seperti semula. Kembali seperti semula. Jadi fenomena keringnya rerumputan, fenomena keringnya gunung, fenomena keringnya pohon-pohonan, kemudian hijau kembali, itu Allah memberi isyarat bahwa yang namanya kebangkitan dan dihidupkan kembali itu sangat mudah. Yang keenam, sanuqri'uka falatansa illa masyaallah. Sanuqri'uka falatansa, kami akan jadikan engkau wahai Muhammad menghafal Quran dengan langsung. Jadi Nabi Muhammad itu diberikan oleh Allah menghafal Quran secara langsung, tidak usah dihafal-hafal seperti kita. Kan kita menghafal ayat-ayat pendek, surat-surat pendek itu luar biasa susahnya. Ainu ngahafalkeun at-thariq berulang-ulang, wa thariq was-sama'i wa thariq wa ma adraka ma thariq. Was-sama'i wa thariq wa ma adraka ma thariq, terus sampai akhir. Apalagi ayat terakhirnya yakinun kaida fa aqidu kaida, pabelit tidak hafal. Nabi Muhammad itu dulu kesulitan menghafal Quran sampai mengulang-ulang sampai berkumat kamit begitu. Lalu Allah tegur, la tuharik bihi lisanaka litajala bih. Kamu tidak usah repot-repot, kamu tidak usah komat kamit menghafal Quran. Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana, kami akan tanamkan Quran, kami install Quran di dalam dirimu wahai Muhammad. Jadi Al-Quran mah bagi Nabi diinstal. Gitu. Nah, karena kita mah bukan Nabi, Quran dihafal, harus dihafal.
Ieu mah diinstal teh dihafal teh nya hafal teh trikulhu eta. Trikulhu. Ngalamar ka calon mertua, "Jang, kamu hafal apa?" "Saya hafal Quran, Pak." "Apa aja?" "Itu yang trikulhu." Kan satu Qurannya kan sepertiga, satu suratnya sepertiga Quran kan gitu. Al-Ikhlas sepertiga, Al-Falaq sepertiga, Al-Nas sepertiga. Jadi saya hafal Quran semuanya gitu. Padahal itu trikulhu. Tapi alhamdulillah zaman sekarang mah yang hafal lebih dari trikulhu juga sudah jarang anak muda sekarang. Kecuali yang memang fokus belajar Quran atau tahfiz Quran. Nah, di sini yang kita sebut ilmu laduni itu hanya berlaku bagi nabi. Kenapa demikian? Karena orang banyak mengklaim punya ilmu laduni. Ilmu laduni itu ilmu yang tidak dipelajari. Ada yang mengatakan syaratnya teh duduk di atas balong, dinecai gitu sambil wirid tertentu. Untuk bari ngeuseul. Jadi aya balong, kemudian aya dudukan di situ lah semacam kayu atau apa, dia duduk di situ 30 malam membaca doa tertentu biar dapat ilmu laduni. 40 malam, 40. 30 mah tadi mungkin yang coba-coba. 40 malam membaca wirid tertentu itu nanti dapat ilmu laduni. Tidak ada ilmu laduni. Ilmu laduni itu hanya para nabi. Min ladun hakimin khabir. Itu Allah berikan kepada para nabinya, para rasulnya. Mereka laduni. Quran aja diinstal, ditanamkan. Nah, kita berbeda. Kita ini belajar. Kita ini harus belajar. Dan kunci belajar itu adalah takwa. Apa dalilnya? Surat Al-Baqarah 182. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, nanti Allah akan kasih ilmu. Ini dalil dulu waktu kita kalau ujian rajin tahajud, ini dalilnya nih. Kalau mau ujian rajin tahajud biar mudah pahamnya, biar mudah hafalnya. Kalau mau MTANAS, mau ujian dulu zaman dulu ya, tes akhir, ujian akhir itu meningkatkan ibadah. Mau ujian masuk, mau ujian lulus, mau ujian semesteran, kita santri-santri sering meningkatkan ibadah. Karena para kiai mengatakan ayat ini, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, nanti Allah ajarkan ilmu kepada kalian. Jadi kalau kita ingin ilmu, takwa syaratnya. Kalau kita ingin ilmu, takwa kuncinya. Itu berdasarkan Al-Quran. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, nanti Allah ajarkan ilmu. Yang sama saya siapa? Yang memindahkan singgasana Ratu Bilqis itu, dia dapat disebutnya dapat. Itu ulama. Itu ulama. Ulama. Ya. Dan kemampuannya namanya karomah. Karomah. Jadi kan waktu itu Sulaiman alaihissalam mendakwahi Bilqis. Nah, ketika selesai persiapan menyambut Bilqis, tiba-tiba teringat ini singgasananya belum bawa ke sini nih, supaya Bilqis tenang di istananya, tidak merasa tertekan atau tidak merasa asing. Tolong bawakan istana Bilqis singgasananya ke sini, gitu kan. Ada Ifrit. Ifrit itu dulu pasukannya Sulaiman. Iblis itu kan, iblis jin setan itu dulu pasukan Sulaiman. Diberikan kekuasaan Nabi Sulaiman untuk menguasai dan mengontrol mereka. Bahkan menghukum mereka. Kalau ada jin, ada iblis yang tidak mau bekerja kepada Sulaiman, dihukum oleh dia. Muqarronina fil asfad, dirantai, di talian, di penjara. Namun ayah iblis atau jin melanggar, dirantai, di talian. Dan zaman Sulaiman alaihissalam, kalau taat dan dia mau menjadi pasukan Sulaiman, maka oleh Sulaiman dijadikan pasukannya. Nah, di antara pembantu atau pasukan Sulaiman itu ada iblis namanya Ifrit. Qala ifritun minal jin. Ifrit dari kalangan bangsa jin menawarkan bantuan kepada Sulaiman alaihissalam. Ana atika bi arsyiha qabla an taquma min maqam. Ya wahai Sulaiman, aku akan datangkan singgasana Bilqis sebelum kau duduk
qabla an taquma min sebelum kau berdiri dari tempatmu. Artinya Nabi Sulaiman duduk berdiri lagi itu istana sudah ada, singgasana sudah ada. Qabla an taquma min maqamik, sebelum kau berdiri sudah ada itu singgasana Balqis. Oh, hebat sekali Ifrit bisa memindahkan singgasana dalam 3 detik. 3 detik kan kalau orang duduk kan, atau 2 detik. 2 detik lah. 2 detik. Mungkin kurang. 1 detik lah. Yang namanya orang duduk berdiri kan 1 detik kan? 1 detik. Nah, ada yang lebih hebat dari Ifrit rupanya. Wa qala rajulun indahu ilmun minal kitab. Ada seseorang ulama kan indahu ilmun minal kitab, ulama. Bukan nabi, bukan rasul, ulama. Ana atika qabla an yartadda ilaika tarfuk. Wahai Sulaiman, wahai raja, aku akan datangkan singgasana Balqis qabla an yartadda ilaika tarfuk, sebelum kelopak matamu berkedip. Berarti itu setengah detik. Namanya kelopak itu kan nggak sampai sedetik. Nah, di sini para ulama mengatakan bahwa para ulama itu ilmunya di atas iblis, ilmunya itu di atas jin, para ulama itu. Dan ilmu mereka adalah karomah, namanya karomah itu, bukan mukjizat. Inilah kedudukan para ulama. Jadi mereka itu lebih sakti dari yang begitu-begituan. Tapi tadi karomah itu berasal dari Allah untuk hamba-hambanya yang istiqomah. Para ulama yang istiqomah itu Allah kasih karomah. Kan sering kita bahas dulu, kesaktian itu ada 5 rupanya, ada 5 bentuknya. Apa yang pertama? Hilap deui, yang kedua hilap deui, yang ketiga lali, yang keempat angel. Kesaktian itu ada 5. 4 dari Allah, 1 dari setan. Yang pertama adalah mukjizat. Ini kesaktian khusus bagi para nabi dan rasul. Yang kedua karomah. Ini kesaktian khusus bagi para ulama dan aulia, para wali. Yang ketiga maunah. Ini kesaktian Allah kepada orang-orang soleh, orang baik yang bukan wali. Tadi nyelip 1 di nomor 2 irhas. Maaf, irsah. Irhas itu adalah kesaktian bagi nabi sebelum jadi nabi. Seperti awan yang mengikuti nabi sampai ke Damaskus ya. Kemudian ketika nabi dibelah dadanya, kemudian Ismail yang noker-noker cai tiba-tiba muncul Zam-Zam, itu namanya irhas. Ismail kecil bayi noker tanah jadi cai. Burial, Zam-Zam pun burial artinya. Zam-Zam itu artinya burial. Jadi Zam-Zam burial. Cai burial secara bahasa Arab. Itu namanya irhas. 1 mukjizat yang paling tinggi, tidak bisa dilawan oleh apapun. Yang kedua irhas, ini bagi calon nabi. Yang ketiga karomah, ini bagi para aulia, para wali, para orang-orang soleh, karena istiqomahnya mereka dalam ibadah. Yang keempat maunah, ini pertolongan Allah bagi orang-orang soleh yang bukan wali, bagi manusia biasa tapi bukan wali, Allah tolong itu dengan maunahnya. Nah, yang terakhir sihir, gitu kan? Kalau sihir itu kesaktian yang berasal dari syaitan. Caranya bagaimana? Dipelajari. Makanya kalau ada kemampuan luar biasa, kesaktian luar biasa, bisa dipelajari, kita patut curiga berat bahwa itu adalah sihir. Meskipun dibungkus dengan agama, meskipun mengamalkan wirid-wirid, meskipun mengamalkan sepotong ayat, atau bahkan Asmaul Husna, itu kategorinya adalah bisa dikatakan kategori kelima. Karena ciri sihir itu adalah kemampuan kesaktian yang dapat dipelajari dan dapat dipamerkan, dipertontonkan kapanpun dia inginkan. Karena itu adalah maunah syaitaniyah, bantuan dari syaitan. Jadi syaitan yang bermain di sana. Dapat dipelajari, belajarnya kepada siapa? Ya kepada itunya, apa namanya? Syaitan. Kepada gurunya itu, penyihir, ya kan? Kepada para penyihir. Penyihir belajar dari penyihir yang lebih tinggi lagi. Nah, penyihir yang lebih tinggi lagi bisa jadi belajarnya itu kepada
kepada setan langsung. Sekarang masih ada banyak penyihir itu. Banyak, online juga banyak sekarang. Online banyak, kemudian tempat-tempat juga mungkin masih ada. Nah, mereka-mereka yang sudah senior dalam ilmu sihir bergurunya kepada jin gitu. Kalau yang baru-baru kelas bawah itu belajarnya kepada guru sihirnya. Guru sihir belajar kepada jin atau iblis dengan syarat-syarat tertentu. Nauzubillah, karena itu termasuk syirkun akbar, syirik yang besar. Syirik akbar itu syirik yang dapat mengeluarkan seseorang dari agama. Syirik besar itu syirik yang mengeluarkan orang dari agama, itu pertama. Yang kedua, syirik besar itu syirik yang mengekalkan seseorang di neraka. Jadi status hukum pelaku syirik besar itu murtad. Status hukum pelaku syirik besar itu kekal di neraka. Khalidin fiha. Adapun syirik kecil itu tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Satu, yang kedua, tidak membuat pelakunya kekal di neraka. Itu dapat ditolong dengan syafaat, dapat ditolong dengan tauhid yang pernah dia ucapkan la ilaha illallah. Itu ditolong. Syirik-syirik kecil itu banyak contohnya. Contoh bersumpah dengan selain nama Allah. Kita kan biasa demi Allah. Dia deminya bukan Allah. Itu syirik kecil. Karena ada hadisnya, man halafa bi ghairillah faqad asyraka. Barang siapa yang bersumpah selain nama Allah, dia telah berbuat syirik kecil. Syirik kecil lainnya riya. Riya itu syirik kecil karena dia beribadah bukan untuk Allah, tapi untuk dipuji manusia. Itu masuk syirik kecil. Nah, kata Nabi, umatku itu tidak aku khawatirkan syirik besar. Karena beliau yakin umatku yang sudah kena iman mustahil jatuh kepada kemusyrikan. Gitu. Maka yang beliau khawatirkan itu syirik kecil. Apa dalilnya? Ada hadis. Innama akhwa alaikum asyirkul asghar wa huwa riya. Demi Allah, yang aku takutkan dari umatku itu adalah syirik kecil, dan itu riya namanya. Kenapa? Karena riya itu nyelecap. Dia bagaikan semut hitam di batu yang hitam di tengah gelapnya malam. Mungkin baterainya habis. Masih ono baterainya. Wow. Tes. Jadi Rasulullah sangat mengkhawatirkan syirik kecil karena halus. Riya itu seperti semut hitam, namlah sauda, di atas batu hitam, ala wabil aswad, dan fi zulmatin atau fi zulmatil lail, di gelapnya malam. Jadi si riya itu, syirik-syirik kecil itu nggak terasa oleh kita, Pak. Ingin dilihat, ingin didengar, kemudian ingin dianggap soleh, ingin dianggap baik, ingin dianggap ahlul masjid, ingin dianggap seperti orang-orang baik. Nah, ini yang dimaksud dengan syirik kecil. Itu yang paling Rasul takutkan. Kenapa? Karena kalau syirik besar, Rasul sudah semacam menjamin lah, kalau umat Islam yang sudah kena tauhid dan iman tidak mungkin atau mustahil dia jatuh kepada kemusyrikan yang besar. Tapi kalau yang kecil-kecil ini akan menimpa orang Islam itu sendiri, orang iman itu sendiri. Gitu. Jadi riya itu syirik kecil. Syirik kecil itu sifatnya halus, tadi seperti semut hitam di atas batu hitam di malam yang gelap, tidak kecil. Kalau riya dan sombong bedanya? Sombong itu di atas riya. Di atas riya. Di atas riya. Kalau sombong itu kan meremehkan manusia dan menolak kebenaran. Sombong itu meremehkan manusia dan menolak kebenaran. Ada kebenaran, ada dakwah, ada ditolak. Ya. Nah, jadi ayat yang terakhir ini maknanya adalah, ini bahasan terakhir kita dalam surah Al-A'la, bahwa Nabi Muhammad itu ditanamkan Quran, hafalan Quran kepada dirinya. Adapun kita manusia biasa mesti menghafalnya. Yang kedua, Nabi Muhammad itu ilmunya adalah ilmu laduni, ilmu yang tanpa belajar. Jadi Allah kasih ilmunya, dan itu tidak berlaku bagi manusia biasa. Kalaupun ada orang mengetahui sesuatu, maka itu kalau berdasarkan ilham dari Allah sangat mungkin. Karena dalam hadis, wahyu sudah terputus, yang tersisa itu adalah ilham. Kalau ilham masih ada, orang sekarang dapat ilham. Jadi dia diberi ilham oleh Allah Ta'ala untuk melakukan sesuatu, itu masih ada. Tapi laduni ataupun ilmu yang
yang paham sendiri, tahu sendiri, bersifat gaib dan sebagainya itu hanya bagi Nabi saja, yang lain tidak. Lalu yang ketiga adalah kalau ada klaim bahwa orang itu punya kemampuan, punya kelebihan, punya kesaktian, bahkan ilmu gaib, bahkan informasi gaib, kalau mereka bukan dari kalangan Nabi, bukan dari kalangan aulia dan solehin, bukan dari kalangan orang yang punya maunah, punya kemampuan gaib seperti itu, maka dipastikan bahwa itu adalah sihir, bukan mukjizat, bukan karomah, bukan irhas, dan bukan maunah. Dan sihir itu termasuk dosa besar yang dapat mengeluarkan pelakunya dari lingkaran agama Islam dan mengekalkan pelakunya di dalam neraka. Waliyahzubillah. Itu mungkin 4 poin yang kita ambil dari ayat wa sanuqri'uka fala tansa illa masyaallah. Allah taala bisawab wa taufiqun illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.